Perkenalkan, nama saya Dewa Nyomoideasa. Saya dari kelas TE 22A, NPM 2231501. Di sini saya akan membahas tentang proses konversi energi. Dasar-dasar konversi energi dari satu ke yang lain. Konversi energi adalah proses mengubah bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Contoh umum termasuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik kimia dan menjadi panas. Memahami konversi energi sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi limbah. Konversi energi yang efisien memainkan peran penting dalam berbagai industri dan pembangunan berkelanjutan. Metode konversi energi. Manfaat konversi energi meningkatkan efisien pemanfaatan energi dalam bentuk aplikasi dalam berbagai aplikasi. Membantu mengurangi dampak lingkungan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Memberikan peluang bagi inovasi dan kemajuan teknologi. Kelemahan konversi energi mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur. Potensi gangguan pasokan energi pada fase transisi. Ketergantungan pada faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan sumber energi tertentu. Garis waktu teknologi konversi energi. Dari kincir angin di Persia kuno hingga kincir air di Yunani kuno, peradaban awal memanfaatkan energi terbarukan untuk tugas-tugas dasar. Industri Revolution. Mesin uap merevolusi produksi energi pada abad ke-18 yang menyebabkan meluas penggunaan batu bara sehingga sebagai sumber bahan bakar. Abad ke-20 menyaksikan kebangkitan tenaga nuklir seperti nuklir energi surya dan teknologi maju lainnya dalam upaya mencari sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Efisiensi dalam konversi energi. Analisis efisiensi konversi energi dibagi berbagai sistem sangat penting untuk meningkatkan berkelanjutan dan mengurangi pemborosan. Contohnya termasuk mengevaluasi efisiensi panel surya, mesin pembakaran, dan trafo listrik melalui metrik kinerja. Analisis efisiensi membantu mengoptimalkan penggunaan energi, meminimalkan dampak lingkungan, dan mencapai penghematan biaya dalam proses konversi energi. Perbandingan energi terbarukan. Proses berbagai metode mengubah sumber terbarukan menjadi energi yang dapat digunakan. Membandingkan efisiensi konversi energi untuk berbagai sumber terbarukan. Bahan bakar fosil vs energi terbarukan. Manfaat energi terbarukan. Sumber energi terbarukan bersifat berkelanjutan dan tidak menghabiskan sumber daya alam. Energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Energi terbarukan menjadi lebih hemat
biaya, dan kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil. Kekurangan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil berkontribusi terhadap polusi udara dan masalah kesehatan akibat emisi. Bahan bakar fosil adalah sumber daya terbatas yang pada akhirnya akan habis. Ketergantungan pada bahan bakar fosil menyebabkan konflik geopolitik dan perang sumber daya. Tantangan dalam konversi energi, hambatan dalam efisiensi. Kebutuhan akan meningkatkan teknologi sangat penting untuk konversi energi yang efisien. Sumber energi terbarukan menghadapi keterbatasan dalam hal skalabilitas untuk digunakan secara luas. Solusi penyimpanan harus dikembangkan untuk mengatasi masalah intermittent. Hambatan peraturan dapat menghambat penerapan teknologi konversi energi terbaru. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan ini, video yang akan kita bahas adalah macam-macam sumber energi. Selamat belajar, dan terus semangat. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi berasal dari bermacam-macam sumber. Di antaranya adalah matahari, angin, air, minyak bumi dan gas, baterai atau listrik. Mari kita bahas satu persatu ya, sumber-sumber energi tersebut. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang sangat penting. Semua makhluk hidup akan mati tanpa matahari. Matahari memancarkan cahaya dan panas. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain, seperti panas dan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTS. Berikut, manfaat energi matahari. 1. Menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. 2. Energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. 3. Sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. 4. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. 5. Berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup. Berikutnya, energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Angin muncul akibat adanya perbedaan temperatur dan tekanan udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Berikut, manfaat energi angin. Antara lain yaitu 1. Menggerakkan kincir angin dan turbin angin, sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Mendorong perahu layar agar dapat berjalan. 3. Membantu proses pengeringan pakaian. Selanjutnya, energi air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hidropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada bagian bawah bendungan, terdapat turbin pada lubang-lubang saluran air. Fungsinya untuk mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik untuk generator listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut hidroelektrik. Meningkatnya penggunaan energi air dapat mengurangi penggunaan sumber energi konvensional, yaitu dari bahan bakar fosil. Berikut, manfaat energi air. 1. Sebagai pembangkit listrik tenaga air. 2. Penggerak turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. 3. Untuk keperluan transportasi.
4. Untuk keperluan irigasi atau pengairan pada pertanian. 5. Sebagai tempat usaha perikanan. 6. Sebagai tempat pariwisata. Selanjutnya, energi minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair, karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian, industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi sangat bergantung pada bahan bakar ini, sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan kehidupan suatu bangsa. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi mentah berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Kemudian tertimbun lapisan tanah dan batuan berjuta-juta tahun lamanya. Karena adanya tekanan dan temperatur dalam kerak bumi, maka terbentuk reservoir atau tempat cadangan minyak yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Minyak bumi diambil dengan cara pengeboran. Kemudian hasil pengeboran berupa minyak mentah disuling di pabrik-pabrik penyulingan minyak, sehingga menghasilkan bensin, minyak tanah, aspal, atau lilin, dan lain-lain. Mirip dengan minyak mentah, gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati. Kemudian tersimpan dalam di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun tidak seperti bahan-bahan bakar fosil lainnya, gas alam adalah salah satu sumber energi yang paling bersih atau memiliki intensitas karbon yang rendah. Berikut, manfaat minyak bumi dan gas alam. 1. Sebagai bahan bakar untuk memasak. 2. Sumber bahan bakar alat transportasi. 3. Bahan pembuatan atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. 4. Sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan. 5. Bahan membuat lilin untuk pembuatan batik, pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya. 6. Bahan bakar pengapian dalam industri besar, seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. 7. Bahan untuk aspal dalam pembuatan jalan raya, selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Selanjutnya, energi baterai atau listrik. Baterai adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Kemudian diubah menjadi energi listrik untuk memperoleh arus listrik yang diperlukan, sehingga dapat digunakan menghidupkan peralatan yang diperlukan, seperti setrika, rice cooker, menggerakkan mesin-mesin dan peralatan elektronik lainnya. Arus baterai dihasilkan oleh reaksi kimia antara bahan aktif pada pelat baterai, dan asam sulfat yang terdapat dalam larutan elektrolit. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik, yang sangat diandalkan untuk mengoperasikan peralatan elektronik yang bersifat portabel, atau dapat dibawa kemana-mana. Baterai digunakan pada hampir semua alat elektronik yang sifatnya mobile yang membutuhkan baterai sebagai sumber energi. Contohnya seperti HP, senter, drone, remote TV, power bank, motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Jadi, muatan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti, yaitu tentang IPA mengenai proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Nah, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air PLTA, aliran angin PLTB, panas matahari PLTS, panas bumi PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator.
Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama ada aliran air, kemudian yang kedua pintu air, yang ketiga katup pengaman, yang keempat pipa air, yang kelima pipa pesat, yang keenam katup pengatur tekanan, yang ketujuh turbin, yang kedelapan generator, yang kesembilan transformator, dan yang kesepuluh saluran transmisi. Berikut merupakan proses menghasilkan energi listrik atau skema menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Kemudian yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Yang ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Kemudian yang keempat, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang kelima, energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan yang keenam, yaitu energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Nah, pembangkit listrik terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Nah, kemudian sistem distribusi energi listrik yaitu proses penyaluran energi listrik dari gardu induk kepada konsumen atau pengguna, biasanya kita atau rumah-rumah, kantor-kantor, pabrik-pabrik, sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana aliran listrik yang ada di pedesaan? Nah, karena mereka biasanya sulit mendapatkan listrik sehingga mereka berinisiatif secara mandiri untuk membuat pembangkit listrik sendiri dan memanfaatkan aliran air yaitu sungai atau air terjun sehingga bisa digunakan untuk membuat energi listrik. Nah, tujuannya yaitu hanya untuk menghasilkan listrik dalam skala kecil atau secukupnya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga setempat, tidak luas ya. Nah, pembuatan energi listrik tersebut biasa disebut juga dengan pembangkit listrik mikrohidro, yaitu memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar sehingga memanfaatkan kincir air untuk mengubah energi gerak dari aliran air sungai menjadi energi listrik sehingga warga-warga di pedesaan bisa menikmati listrik dengan mudah. Itu ya, meskipun tidak ada aliran listrik dari